Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Di luar negeri itu kita bukan siapa-siapa. Tagar kabur aja dulu tengah ramai di media sosial. Beragam unggahan, tulisan hingga video ajakan untuk pindah ke luar negeri. Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia. Menyikapi isu itu, para pejabat memiliki pendapat beragam. Tapi ingat, kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill, ya. Karena kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua, harus start prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram. Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau kita selesaikan apa kau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif. Ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Kabur aja dulu atau apa? Biarin lah hashtag apa masa hashtag kita pedulin. Iya. Terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya nggak masalah begitu ya. Tapi ini tantangan buat kita, kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan kita. Namun sejumlah WNI di luar negeri terpantik saat Menteri ESDM mempertanyakan nasionalisme mereka. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Kami itu sudah menyumbang devisa negara berapa ratus triliun untuk negara setiap tahunnya. Kayak gitu masih dibilang nggak nasionalisme. Padahal awal mula muncul fenomena tagar kabur aja dulu merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan. Yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan. Sejumlah artis dan figur publik Indonesia sudah lebih dulu memiliki kesempatan untuk berkarir di luar negeri. Okky Setiana Dewi pindah ke Mesir bersama ketiga anaknya dan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Demi pendidikan anak, di Kanada Cindy Fatikasari bekerja paruh waktu di toko pakaian, sedangkan Tengku Firmansyah menjadi tukang las. Gisela Cindy, adik kandung Gracia Indri, pindah ke Kanada dan bekerja di sebuah perusahaan swasta, serta juga membuka bisnis sewa alat pesta. Namun tak sedikit selebritis dan figur publik justru memutuskan pindah ke warganegaraan. Alasannya pun beragam. Siapa sajakah mereka? Ratna Sari Dewi Soekarno memutuskan melepas status warga negara Indonesia demi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Jepang. 12 Februari 2025, ia mengumumkan pendirian Partai 12 Heiwato yang berkomitmen untuk melindungi anjing dan kucing agar bisa hidup berdampingan dengan manusia. Sengen itashimasu. Dewi Soekarno lahir di Tokyo pada 6 Februari 1940 dengan nama asli Naoko Nemoto. Setelah menikah dengan Presiden Soekarno pada 1962, ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Selama 63 tahun, ia tak punya hak pilih di Jepang. Padahal sejak 2008, Dewi Soekarno tak lagi tinggal di Indonesia dan memilih menetap di Jepang.
Demi mewujudkan impiannya menjadi artis bertaraf internasional, Anggun Cipta Sasmi memutuskan pindah ke Eropa pada tahun 1994. Kan waktu aku meninggalkan Indonesia kan umurnya waktu itu sekitar 20, hampir 21 sih. Jadi di sininya tuh udah ya udah jalan lah, udah punya nama gitu. Dan udah sering konser, sering punya album. Tapi di sana ya nggak ada yang tahu kan. Iya sih, benar. Jadi memulai dari bawah. Tahun 1997, Anggun merilis album berbahasa Perancis pertama. Ia juga berhasil menggebrak pasar musik internasional dengan meluncurkan versi bahasa Inggris dari album pertamanya yang diberi judul Snow on the Sahara. Akhir tahun 2000, Anggun memutuskan pindah ke kewarganegaraan Perancis untuk mempermudah administrasi di beberapa negara saat hendak melakukan promosi album internasionalnya. Meski tak lagi menjadi WNI, Anggun tetap mengenalkan budaya Nusantara di luar negeri. Kristania Virginia Besow atau akrab dipanggil Christy memilih pindah menjadi warga negara Amerika Serikat. Perempuan cantik kelahiran 7 Mei 1985 ini merupakan Miss Indonesia 2006 dan sempat melaju ke ajang Miss World 2006 mewakili Indonesia. 1 tahun berselang setelah melepas gelar Miss Indonesia, Christy pindah menyusul sang ibu yang memang tinggal di Amerika. Di negeri Paman Sam, ia juga berkuliah jurusan keperawatan. Pada 28 Oktober 2014, Christy mulai bergabung dengan US Army. Jangan kemana-mana, Pop News akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Kompas TV.